Dalam salah satu video Ambo sebelumnya, Ambo sempat melontarkan pertanyaan kepada pemirsa, kira-kira apakah yang ada di zaman kini yang dilakukan oleh banyak orang yang saat ini dianggap sebagai sebuah hal yang keren, yang rancak, yang banyak diikuti, tapi dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun mendatang, awak akan mengenang hal itu sebagai sebuah kebodohan. Dalam video itu, Ambo minta para pemirsa atau follower untuk menyampaikan di kolom komentar kalau sudah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Ambo sampaikan. Terus Ambo sendiri juga menyampaikan kalau Ambo menemukan jawabannya, Ambo pun akan menuliskan di kolom komentar. Nah, kini Ambo rasa Ambo lah menemukan jawabannya sana. Dan indahnya di dalam kolom komentar, Ambo sengaja membuat video kini untuk membahas tentang hal tersebut. Jadi, apakah hal-hal yang kini kita anggap sebagai sebuah hal yang normal, hal yang wajar, atau mungkin hal yang dianggap keren bagi sebagian dari kita? Menurut Ambo, hal yang serupa itu adalah kegilaan untuk membuat konten di zaman kini yang mana motivasi untuk membuat konten itu indak lain dan indak bukan hanyalah demi duit. Itu tujuannya, itu motivasinya, itu alasan yang membuat orang-orang gilo membuat konten, dan konten yang dibuat itu iyo konten nan lai masuk akal, nan lai normal, wajar, bisa diterima akal sehat, tapi kan nindak. Nan nindak masuk di akal konten nan babuek. Demi FYP, demi mendapatkan duit. Olun manga-manga olah bersorak-sorak. Saya melakukan ini demi untuk mewujudkan cita-cita umroh ke Tanah Suci dan juga mengumrohkan orang tua, mertua dan segenap keluarga besar. Ada pula nan berkuak-kuak untuk membahagiakan keluarga tercinta bla bla bla. Padahal biti nan dapat beko 0,0 je taruh intinya. Alias indah ada. Tapi konten dan membuat iyo bona sejadi. Misalnya, ya bagai-bagai lah. Tidak masuk di akal. Apapun akan dilakukan demi FYP. FYP kan menjadi idaman bona ke sana. Demi FYP, batulon binyi masuk sawah. Tatilontang binyi dalam sawah, barekam, upload, golak. Itu dianggap sesuatu yang lucu, yang bisa menjadi FYP, yang akan mendatangkan hepeng. Kebanyakan nak melakukan itu, ayo para induk-induk sana. Mohon maaf ya, induk-induk, emak-emak, ras terkuat di bumi. Ambo mohon maaf, sabaleh jo kepala. Tapi nan ambo ingat kebanyakan memang iyo dari kalangan emak-emak nan membuat video nan ambo rasa iyo lain tak masuk di akal. Absurd bona rasanya. Tak perlu pula ambo torangan bona bahai isi kontennya. Ambo rasa dan sana lah sama tahu sadonyo. Tapi nan kini para bunda-bunda tu, bunda cantik, bunda sayang dan lain sebagainya tu, nan kini terkhususnya di tiaka grup iyo agak berkurang nampaknya. Tak serupa dulu bona deh. Ketika sedang booming beberapa bulanan lalu, dalam sehari itu nomor lebih dari 3 kali mengupload konten ke grup lah lebih pula dari minum ubek tapi iyo lah ya donan FYP iyo lah ya donan sampai umroh dan mengumrohkan segenap keluarga besar tercinta dari hasil Facebook sedangkan kalau awak ingat pula kini kebijakan baik dari Facebook ataupun dari YouTube kini inyo nak gampang aja magi-agian PT lah dipasulinya kini. Dek karena lah terlalu banyak konten kreator. Jadi kalau lah dibagi-bagi PT pendapatan dari iklan tu untuk para konten kreator yo ndak bara dapat kini Dek karena saking banyaknya orang nan ingin menjadi konten kreator, orang nan ingin mendapatkan PT,
mendapatkan bintang dan lain sebagainya dari media sosial gue. Tapi di lain pihak, sabonanya kalau lah mereka berarti media sosial ko lah babalik ke fitrahnya balik sana. YouTube dulu ketika pertama dia doan, indah ada pikiran dalam benak konten kreator untuk mendapat NPT doh. Karena memang dulu waktu awal ndak ada hal semacam itu doh. Bisa mendapat NPT dari konten yang awak upload. Ketika YouTube mulai menerapkan sistem monetisasi, baru mulai berubah sana. Tambah rami orang membuat konten. Kemudian Facebook mengikuti pulau. Kini kau alih. Lah semakin payah dapat PT dari konten kau. Akhirnya, siapa orang-orang yang bertahan tetap mengupload konten walaupun indak mendapatkan PT sarimih tio. Siapa contohnya? Aku dan gua contohnya kok. Dan membuat konten kau ndak ada motivasinya PT di sana. Lah kejualan ndak ada PT-nya kau. 0,0 kau lagi begonya. Tapi dan tetap juga membuat konten. Motivasi dan. Berarti kan lain murni motivasi dan memang semata-mata ingin sharing, ingin berbagi cerita. Ikolah nan menjadi tujuan utama media sosial ko dulu diciptakan untuk berbagi khobar, untuk berbagi cerita, untuk berbagi pikiran, untuk saling menambah wawasan, dan lain sebagainya. Tapi ketika PT lah mulai dilibatkan, motivasi langsung berubah ke situ. Nan visi jo misi awalnya cako langsung dilupakan. Menurut bunda-bunda tu, mana bunda-bunda nan aktif cako di tiaka grup ko kini ko dela onok sakulin leh. Ndak ada mendoku leh. Indah ke FYP lah itu nak kena buat leh konten. Ndak ada buat lah nak lawak-lawak. Kok ke disompa panggu tu jo nyiru. Sudah tu awak berjoget-joget leh. Kok disompa pula belanja awak. Joget-joget pula awak leh. Kok iyo entah lagi ke FYP beko bisa awak pergi umrah je tu. Ikolah nan menurut ambo di masa depan nan ka awak anggap bukan sebagai sesuatu nan patut dikenang dengan bangga, tapi kemungkinan besar akan dikenang dengan rasa malu bagi orang-orang nan ikut-ikutan tren nan serupa itu. Tapi untuk konten kreator nan biasa-biasa saja, nan tidak berbuat hal-hal yang gila, yang konyol, yang nan bagai-bagai. Tentu tidak perlu merasa malu doh. Nan kena maluan konten biasa-biasa aja nya. Bertukar pikiran, sharing, saling bercerita tentang kehidupan, dan lain sebagainya. Menurut bunda tu, agilah komentar di bawah. Jangan lupa bagi komentar sapo lah kalau lewat video itu di Barando Bunda supaya bunda terbaca oleh algoritma Meta. Kalau lah terbaca akun bunda di algoritma Meta, beko bunda FYP tu beko. Semoga sukses ya bunda. Mudah-mudahan copek FYP, copek tercapai cita-cita. Nan sabonanya mulia. Cita-cita untuk umroh ke Tanah Suci atau naik haji kan sebenarnya mulia. Tapi apakah mungkin ikut jalannya? Itulah pertanyaannya bunda.